Bapak, Ibu, Saudara, maaf untuk kali ini saya tidak akan memberikan perkuliahan tatap maya, namun akan memberikan tambahan materi melalui rekaman video sekalipun dalam waktu yang terbatas ya. Materi yang akan saya berikan yaitu terkait dengan penanganan perkara di KPPU ya, sekalipun mungkin di waktu kesempatan yang lalu juga ada beberapa hal yang sudah saya singgung ya. Jadi sebagaimana tugas kewenangan KPPU dalam rangka melakukan penegakan hukum ya terhadap undang-undang ya, larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat ya, diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran undang-undang ya. Sanksi demikian yang diberikan oleh KPPU kewenangannya adalah memberikan sanksi administrasi berupa denda ya, yang semula diatur denda itu sebesar 1 miliar sampai dengan 25 miliar, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu diadakan perubahan bahwa sanksi administrasi itu minimal 1 miliar. Jadi bisa saja lebih dari 25 miliar ya. Sekalipun Undang-Undang Cipta Kerja sudah diuji material oleh judicial review oleh Mahkamah Konstitusi ya. Namun masih diberi waktu 2 tahun ya pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi demikian KPPU dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran undang-undang bisa ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama adanya laporan atau yang kedua berdasarkan inisiatif KPPU ya, berdasarkan inisiatif KPPU. Siapa yang dapat melakukan laporan ya berdasarkan undang-undang? Pada dasarnya yang dapat melakukan laporan terjadinya dugaan pelanggaran undang-undang itu adalah siapa saja ya, setiap orang ya, bahkan baik orang persorangan maupun badan hukum ya. Badan hukum dalam hal ini tentu diwakili oleh siapa yang berhak bertindak dan berwenang melakukan perbuatan hukum mewakili badan hukum itu ya. Kalau PT ya mestinya direksi ya. Jadi setiap orang ya, siapa saja ya, termasuk kemungkinan ya orang dimaksud atau pihak pelapor dimaksud kemungkinan adalah pihak yang dirugikan ya. Karena di dalam laporan itu ada kemungkinan mengandung tuntutan ganti rugi, bisa juga tidak mengandung tuntutan ganti rugi. Itu di dalam pasal 38 ayat 2 itu ada kemungkinan demikian ya. Sedangkan yang kedua, kemungkinan kedua, KPPU melakukan pemeriksaan itu bisa juga berdasarkan inisiatif sendiri ya. KPPU sendiri. Jadi ketika KPPU memandang atau mengetahui ada dugaan pelanggaran undang-undang sesuai pasal 40 ayat 1 undang-undang, maka KPPU juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ya. Jadi itu pelapor dan dalam hal ini ya, pelapor dan terlapor dalam hal dilakukan pemeriksaan oleh KPPU itu wajib hadir sendiri dalam setiap pemanggilan pemeriksaan. Namun bisa juga didampingi oleh penasihat hukum atau advokat ya. Nah, kecuali bagi pelapor yang tanpa adanya tuntutan ganti rugi itu tidak diwajibkan untuk menghadiri tahapan pemeriksaan klarifikasi dan penyelidikan bagi pelapor yang
tidak mengandung tuntutan ganti rugi. Tapi ketika pelapor itu mengandung tuntutan ganti rugi, maka eh, dia wajib untuk menghadiri setiap pemeriksaan ya. Jadi klarifikasi ini tahapan pemeriksaan yang terjadi ketika pemeriksaan KPPU itu berdasarkan laporan ya itu. Jadi bedanya itu ya. Kalau pemeriksaan perkara KPPU yang mendasarkan pada inisiatif KPPU sendiri itu tidak ada tahapan klarifikasi. Karena memang yang diklarifikasi itu adalah laporannya itu, laporan dari pelapor ya. Termasuk pihak terlapor sendiri itu juga dipanggil untuk diklarifikasi. Jadi kalau kita lihat di sini dua tahapan dasar pemeriksaan KPPU baik berdasarkan pada laporan atau inisiatif KPPU sendiri, maka untuk penanganan perkara berdasarkan laporan itu tahapannya terdiri dari diawali dari adanya laporan, kemudian ada klarifikasi, kemudian dilakukan penyelidikan, ya, kemudian pemberkasan, dan dilanjutkan sidang majelis komisi ketika itu terdapat bukti atau dugaan yang kuat ya adanya pelanggaran. Maka dilanjutkan pemeriksaan lanjutan oleh sidang majelis komisi yang nanti berakhir dengan pemberian keputusan komisi yang kemungkinan berupa penjatuhan sanksi administrasi berupa denda ya. Sedangkan penanganan perkara atau pemeriksaan berdasarkan inisiatif komisi itu tidak ada tahapan klarifikasi seperti pada tahapan pemeriksaan berdasarkan pada laporan ya. Jadi kalau pemeriksaan perkara berdasarkan pada inisiatif komisi sendiri itu inisiatif KPPU sendiri itu diawali dari adanya dugaan dari KPPU sendiri, kemudian melakukan kajian, penelitian, dan pengawasan pelaku usaha sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam KPPU sendiri. Kemudian dilanjutkan penyelidikan, pemberkasan, dan ketika ada dugaan yang kuat adanya pelanggaran undang-undang, maka dilanjutkan pada sidang majelis komisi untuk memeriksa bukti-bukti dan sebagainya, dan ketika terbukti terjadi pelanggaran ya, oleh pelaku usaha maka diakhiri pada putusan ya, putusan komisi yang kemungkinan bisa dijatuhi penjatuhan denda, sanksi administrasi berupa denda ya, di mana ketika sudah terjadi keputusan KPPU maka kepada pihak ya, terutama pelaku usaha yang dijatuhi sanksi itu bisa melakukan upaya hukum yang berupa keberatan yang untuk saat ini mekanisme upaya keberatan diajukan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri di mana pengadilan itu sudah ada pengadilan niaganya ya, karena tidak semua pengadilan negeri ada pengadilan niaga. Jadi sesuai dengan perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja bahwa upaya keberatan atas putusan KPPU tidak lagi diajukan di pengadilan negeri, tapi diajukan ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang sudah ada pengadilan niaganya. Itu. Ya mekanisme laporan ya ketika berdasarkan pada laporan itu bahwa pelapor itu setiap orang ya siapa saja yang mengetahui ya prinsipnya siapa yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran undang-undang ya dalam hal undang-undang larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat itu dapat melaporkan kepada komisi ya, karena sifatnya laporan itu memang belum tentu pihak pelapor itu apa
sebagai korban yang mengalami kerugian ya. Jadi siapa saja seperti hanya dalam perkara pidana itu pada prinsipnya setiap orang yang mengetahui tindak pidana itu wajib untuk melaporkan ya. Tapi kalau korban itu mengadukan istilahnya ya. Tapi di sini laporan itu berarti siapa saja. Hanya saja dibedakan di sini ada kemungkinan laporan itu memang si pelapor itu mengalami kerugian sehingga laporan itu memuat tuntutan ganti rugi. Namun bisa juga laporan itu sekedar melaporkan karena si pelapor itu mengetahui terjadinya pelanggaran undang-undang, namun belum tentu mereka mengalami kerugian. Jadi setiap orang yang dimaksud di sini dalam pengertian yang luas, baik orang perseorangan maupun badan hukum ya. Nah, laporan ditujukan kepada komisi ya ketua komisi dengan menggunakan bahasa Indonesia baik secara benar ya yang ditandatangani oleh pelapor yang tentu memuat beberapa hal tentu yang utama adalah identitas pelapor dan terlapor sendiri dan uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggarannya seperti apa dan tentu ada alat bukti yang juga disebut sebagai pendukung terjadinya dugaan pelanggaran undang-undang ya. Ya tentu kalau misalnya itu mengandung tuntutan ganti rugi juga dimuat adanya tuntutan ganti rugi ya. Laporan itu bisa disampaikan secara langsung ke kantor KPPU pusat ya, tapi bisa juga di beberapa daerah sekarang sudah ada perwakilan, bisa melalui perwakilan di daerah ya, atau melalui aplikasi pelaporan secara daring ya, secara online ya. Itu berdasarkan laporan ya. Jadi nanti akan ditindaklanjuti beberapa tahap tadi ada klarifikasi dan sebagainya penyelidikan sampai pada pemberkasan sidang komisi dan keputusan ya. Sekali lagi perbedaannya kalau itu inisiatif KPPU itu tidak ada klarifikasi tetapi ada kajian, ada penelitian, ada pengawasan KPPU oleh pelaku usaha yang bersangkutan ya sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam acara pemeriksaan yang diatur melalui peraturan komisi ya. Hasil klarifikasi dari perkara ya berdasarkan laporan ya maupun hasil penelitian kajian ya dari perkara berdasarkan inisiatif KPPU yang memenuhi syarat akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan ya yang tadi tahapannya sudah disebutkan ya sampai pada sidang majelis komisi sampai dengan putusan. Nah, pemeriksaan yang dimaksud dalam undang-undang itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator ya dan atau majelis komisi yang dibantu oleh panitera untuk memeriksa dan meminta keterangan pelapor, terlapor, ya, pelaku usaha maksudnya dan pihak-pihak lain terkait ya termasuk saksi bahkan bisa memanggil saksi ahli dan juga kemungkinan instansi pemerintah ya. Nah, klarifikasi yang dimaksud dalam tahapan pemeriksaan yang mendasarkan pada laporan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di KPPU yang menangani pemeriksaan perkara eh, dari laporan itu untuk mendapatkan bukti awal ya karena laporan itu barangkali kemungkinan belum lengkap buktinya sehingga untuk memperkuat dugaan pelanggaran itu perlu diklarifikasi mendapatkan bukti awal dalam perkara laporan itu yang kemudian tahapan penyelidikan yang ada baik ada pada tahapan berdasarkan laporan maupun inisiatif KPPU itu penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator ya. Investigator itu melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan
dan kejelasan laporan klarifikasi atau laporan hasil kajian maupun hasil penelitian dan hasil pengawasan. Jadi proses penyelidikan itu diperlukan baik untuk tahapan pemeriksaan berdasarkan laporan maupun berdasarkan eh, inisiatif KPPU sendiri. Jadi dua eh, apa dasar pemeriksaan KPPU itu akan melalui tahapan penyelidikan ya baik berdasarkan laporan maupun inisiatif KPPU. Yang kemudian nanti ujungnya akan dilakukan sidang komisi ya komisi majelis komisi seperti halnya sidang di pengadilan itu yang itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi, jadi bentuknya majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang terdiri atas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggarannya. Nah, ketika terjadi terbukti adanya pelanggaran ya undang-undang maka kemudian akan dijatuhi putusan ya bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ya. Jadi itu yang kemudian pihak pelaku usaha diberi kesempatan untuk upaya hukum ya keberatan istilahnya yang waktunya 14 hari tadi ya. Jadi tadi ada beberapa personal di dalam pemeriksaan KPPU itu tadi ada investigator itu adalah pegawai sekretariat komisi yang memang ditugasi untuk melakukan kegiatan penyelidikan termasuk pembacaan laporan ketika eh, itu berdasarkan laporan ya laporan dugaan pelanggaran ya pada pemeriksaan pendahuluan untuk mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutannya. Juga ada panitera ya seperti hanya dalam proses persidangan di pengadilan ada panitera yang tugasnya adalah mencatat ya sejalannya persidangan ya yang merupakan pegawai sekretariat komisi untuk apa menulis ya mencatat ya hasil proses jalannya persidangan menyusun laporan hasil pemeriksaan pendahuluan maupun penyusunan putusan komisi. Nah, kemungkinan dalam pemeriksaan KPPU juga uh, dimungkinkan para pihak itu didampingi oleh kuasa hukum ya. Kuasa hukum itu bisa advokat atau setiap orang yang diberi kuasa insidentil ya untuk menjadi penasihat ya. Jadi bisa advokat, bisa kuasa insidentil ya. Kuasa insidentil yang dimaksudkan adalah suatu kuasa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua komisi atau wakil ketua atas permintaan kuasa hukum dari institusi terlapor ya. Jadi terlapor kemungkinan mempunyai ahli hukum ya, mempunyai konsultan hukum misalnya suatu badan usaha punya konsultan hukum bisa saja karena dia tidak punya izin advokat tentu belum tentu advokat maka dia bisa diberikan izin insidentil untuk dapat beracara di pengadilan ya karena pada dasarnya yang beracara di pengadilan itu kalau itu kuasa hukum itu berdasarkan Undang-Undang 18 2003 tentang advokat ya advokat ya. Nah, kecuali kalau memang itu advokat ya. Jadi kalau advokat yang dimaksud di sini adalah orang yang berprofesi sebagai advokat ya, memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ya tentang advokat ya. Jadi dimungkinkan ada pendamping ya kuasa hukum baik itu dari advokat ya yang memang berprofesi sebagai advokat maupun setiap orang yang diberikan kuasa insidentil ya. Siapa yang berwenang memberikan kuasa insidentil ya tadi komisi tadi ya dengan surat ya yang dikeluarkan ditandatangani oleh
ketua komisi ya, Sudianti ya. Jadi mungkin itu sebagai tambahan saja ya, dipersilakan Bapak Ibu saudara untuk apa mencari ya bahan-bahan kasus-kasus. Saya kira banyak sekali dan banyak hal menarik kasus KPPU itu, sekalipun memang jarang terekspos ya, karena sekali lagi untuk kasus KPPU itu karena apa KPPU kebetulan berada di Jakarta Pusat ya, dan apa khusus menangani perkara-perkara terhadap pelaku-pelaku usaha yang memang besar ya, tidak di semua daerah itu selalu ada kasus ya, tapi sudah mulai saya kira di DIY juga beberapa waktu lalu ada kasus ya yang ditangani oleh KPPU. Kalau Bapak Ibu mendengar, salah satunya adalah kasus proyek eh, lelang proyek pengerjaan pembangunan eh, Gedung Mandala Krida ya. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa mencari berita itu ya. Dan ada beberapa yang sudah mengambil judul tesis terkait dengan kasus Mandala Krida ya. Karena kasusnya tidak hanya satu ya, beberapa, baik ada kasus yang ditangani oleh KPPU maupun juga penegak hukum lain bahkan ya dari unsur pidana ya. Jadi menarik saya kira kasus KPPU ya, bisa ditangani KPPU ketika itu terkait dengan pelanggaran undang-undang monopoli persaingan tidak sehat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kasus-kasus proyek ya lelang yang terkait dengan proyek pemerintah karena menyangkut keuangan negara, itu bisa saja nanti berujung pada kasus korupsi ya. Jadi itu saya kira untuk kuliah dengan rekaman ini untuk kali ini untuk sementara ya. Untuk itu terima kasih dan tetap semangat, sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan ya.